asmara telah tervalidasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji merangkum indahnya rasa nihil ragu, biar-biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak segairah kalbu mendayu sabda diramu. Jadikan hanya ku satu saja, sanggaro pembagi sang penghibur rara. Nyanyikan ku hidup setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat bagi kita semua, bagi rekan-rekanku semua. Hari ini kita akan membahas sebuah materi dari sebuah buku materi ekonomi pembangunan. Berikut saya akan menjelaskan masing-masing dari peranan kami. Ya. Materi yang akan kami bahas hari ini ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada masalah tentang kemiskinan. Yang ketiga ada distribusi pendapatan. Apa saja yang akan kami bahas serta apapun solusi yang akan kami berikan, silahkan cek video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Syafana, NIM 21122306. Di sini kami dari kelompok 1 menjelaskan tentang bab 9, yaitu pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Ini bertujuan untuk menjelaskan 1. Pentingnya pertumbuhan ekonomi, 2. Faktor-faktor penyebab pertumbuhan ekonomi, 3. Masalah, indikator, dan aspek pokok dalam distribusi pendapatan, masalah, penyebab, dan indikator kemiskinan. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi. Selama lebih dari 2 dekade yang lalu, fokus perhatian ekonomi di dunia ditunjukkan pada berbagai macam upaya guna meningkatkan pertumbuhan. Pendapatan real pada ekonom memandang bahwa pertumbuhan pendapatan nasional real dapat digunakan sebagai sebuah ukuran kinerja atau performance perekonomian suatu negara. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara yaitu 1. Akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan sumber daya institut atau sistem kelembagaan. Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada masa sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar output pada masa yang akan datang. Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan, dan barang baru akan meningkat. Stok modal atau capital stock. Adanya akumulasi modal yang mampu menambah ketersediaan sumber daya baru, misalnya memperbaiki kualitas tanah yang rusak atau memperbarui mesin-mesin yang telah usang. Namun karakteristik yang paling utama dari investasi adalah bahwasannya investasi tersebut menyangkut suatu trade-off antara konsumsi pada masa sekarang dan konsumsi pada masa yang akan datang. Pada umumnya, investasi akan memberikan hasil yang sedikit pada masa sekarang, namun hasilnya akan lebih banyak diterima pada masa mendatang. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja atau labor force secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti semakin banyak jumlah angkatan kerja, semakin banyak pasokan tenaga kerja. Semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Misalkan, jika tingkat teknologi kita asumsikan konstan, maka ketersediaan sumber daya fisik dan sumber daya manusia harus ditingkatkan sebesar 2 kali lipat sebagai hasil dari investasi yang meningkatkan kualitas sumber daya yang ada, atau investasi atas sumber daya baru, misalnya tanah, modal, dan tenaga kerja. Namun yang perlu dipertanyakan adalah, apakah peningkatan penawaran tenaga kerja yang cepat di NSB akan berpengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ekonomi? Jawabannya tergantung pada kemampuan sistem ekonomi tersebut dalam menyerap dan mengerjakan tambahan tenaga kerja tersebut secara produktif. Kemampuan tersebut tergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal
yang tersediaan faktor-faktor lain yang dibutuhkan, seperti misalnya keahlian manajerial dan administratif. Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling tinggi bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya cara-cara atau mungkin cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional, seperti cara menanam padi, membuat pakaian, dan membangun rumah. Ada 3 macam klarifikasi mengenai kemajuan teknologi, yaitu 1. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, 2. Kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja atau labor saving, dan 3. Kemajuan teknologi yang bersifat menghemat modal atau capital saving. Saja presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imra'atus Soleha dengan NIM 212123065. Saya akan melanjutkan teori selanjutnya, yaitu tentang sumber daya institusi atau sistem kelembagaan. Menurut Radik et al. Pada tahun 2000, ada 4 fungsi institusi dalam kaitannya dengan mendukung perekonomian, yaitu yang pertama, menciptakan pasar atau market creating, yaitu adalah institusi yang melindungi hak kepemilikan dan memastikan pelaksanaan kontrak. Nah, yang kedua yaitu mengatur pasar atau market regulating, itu adalah institusi yang bertugas mengatasi kegagalan pasar, yaitu institusi yang mengatur masalah eksternalitas, skala ekonomi atau economies of scale, dan ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi. Misalnya, yaitu seperti lembaga-lembaga yang mengatur telekomunikasi, transportasi, dan jasa-jasa keuangan. Dan yang ketiga yaitu menjaga stabilitas atau market stabilizing, institusi yang menjaga agar tingkat inflasi rendah, meminimumkan ketidakstabilan makroekonomi, dan mengendalikan krisis keuangan. Misalnya bank sentral, sistem devisa, otoritas moneter, dan fiskal. Yang keempat yaitu melegitimasi pasar, yaitu institusi yang memberikan perlindungan sosial dan asuransi, termasuk mengatur redistribusi dan mengelola konflik. Misalnya yaitu sistem pensiun, asuransi untuk pengangguran, dan dana-dana sosial lainnya. Nah, negara-negara dengan institusi yang lebih baik lebih mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, sehingga perekonomiannya itu bisa bekerja lebih baik. Institusi yang kuat juga akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel, sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar bisa teratasi. Tapi sebaliknya, institusi yang hanya buruk yang akan menjadi sebuah beban yang akan senantiasa menghalangi perekonomian untuk bisa bekerja menjadi dengan lebih baik. Kebijakan yang dilahirkan oleh sebuah institusi yang buruk juga berpotensi besar mengalami kegagalan di tataran aplikasi. Hal tersebut itu akan semakin memperburuk kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegagalan pasar tersebut. Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Simon Kuznets, ekonom penerima hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1971, atas kepeloporiannya dalam mengukur dan menganalisis sejarah pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju dan mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi. Nah, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangatlah penting maknanya bagi suatu perekonomian, yaitu yang pertama, kenaikan output nasional secara terus-menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kemampuan suatu perekonomian dalam menyediakan berbagai macam barang ekonomi dan juga sebagai tanda kematangan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu kemajuan teknologi, yaitu merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun bukan merupakan syarat cukup dalam merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru.
Maka, yang ketiga yaitu penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi harus segera dilakukan, yaitu adanya inovasi teknologi tanpa disertai adanya inovasi sosial, ibarat sebuah bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada namun tanpa input yang melengkapi, tidak akan berarti apa-apa. Dalam tulisannya yang berjudul Modern Economic Growth, Findings and Reflection dalam American Economic Review pada tahun 1973, Kuznets mengungkapkan 6 karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju, yaitu dalam variabel ekonomi, agregatif, ada yang pertama yaitu tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk, dan yang kedua yaitu tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerjanya. Nah, dalam variabel transformasi struktural yaitu yang pertama ada tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi, dan yang kedua yaitu tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi. Dan yang itu ada faktor yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional. Yang pertama yaitu ada secara otomatis ada kecenderungan bagi negara-negara maju untuk menjangkau seluruh dunia guna mendapatkan pasar dan bahan baku atas produk-produk mereka. Nah, yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi ini terbatas hanya pada sepertiga populasi dunia. Perdebatan tentang masalah pertumbuhan. Nah, di awal tahun 1970-an terjadi perubahan yang luar biasa berkenaan dengan persepsi pemerintah dan masyarakat mengenai tujuan utama dari setiap kegiatan ekonomi, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang. Tumbuh semacam kekecewaan paradigma pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pokok ekonomi masyarakat. Di negara-negara maju, ada beberapa tekanan untuk menggeser orientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju ke upaya-upaya yang lebih memperhatikan kualitas hidup. Berdasarkan data empiris yang ada, berikut ini ada beberapa fakta unik tentang fenomena kemiskinan dan ketidakmerataan di dunia. Secara singkat saya jelaskan, yaitu ada Business Week pada tahun 1999 dan UNDP pada tahun 1998. Baiklah, itu tadi secara singkat penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada komentar, boleh dikomentar di bawah ini. Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Imro Atus Soleha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Samudra dari kelas RSF Sungai Lilik. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu materi di kelompok 9 di bagian distribusi pendapatan dan bagian materi di bab 10. Baiklah, langsung saja masuk pada materi tersebut. Di bab 9 kali ini masuk ke materi yaitu distribusi pendapatan. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya atau ketidakmerataannya distribusi pendapatan merupakan inti dari proses pembangunan. Meskipun titik perhatian kita pada masalah ketidakmerataan sangat sering kali tercerah pada masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan, termasuk harta dan kekayaan atau bisa disebut sebagai aset. Contohnya yaitu ketidakmerataan pada kekuasaan, prestis, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, terus kebebasan untuk memilih dan lain sebagainya. Sebuah cara yang paling sederhana untuk menganalisis masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan ini adalah dengan menggunakan analisis kurva produksi atau batas kemungkinan produksi, dengan menganggap bahwa produksi sekarang terjadi pada batas kemungkinan produksi di mana semua sumber daya digunakan secara penuh dan efisien. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya ketika kita mengetahui terlebih dahulu penyebab-penyebab timbulnya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan ini. Di sini dikemukakan oleh Adelman dan Morris pada tahun 1973. Mereka mengemukakan sebab-sebab tersebut adalah pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita.
Selanjutnya yaitu inflasi, di mana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertambahan produksi barang-barang. Selanjutnya yaitu ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Berikutnya investasi yang sangat banyak di dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari tambahan modal lebih besar daripada persentase tambahan yang berasal dari kerja, sehingga angka pengangguran pun bertambah. Berikutnya yaitu rendahnya mobilitas sosial. Selanjutnya yaitu pelaksanakan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha dengan kapitalis. Yang ketujuh adalah memburuknya nilai tukar. Yang kedelapan yaitu hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pembangunan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Baiklah, lanjut ke poin berikutnya yaitu distribusi pendapatan perorangan. Distribusi ini merupakan indikator yang paling umum buruknya nilai tukar. Yang kedelapan yaitu hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pembangunan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Baiklah, lanjut ke poin berikutnya yaitu distribusi pendapatan perorangan. Distribusi ini merupakan indikator yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Mengapa demikian? Karena indikator sederhana ini menunjukkan hubungan antara individu-individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Berapa banyak pendapatan masing-masing pribadi, atau apakah pendapatan yang berasal dari hasil kerja semata ataukah dari sumber-sumber lain seperti bunga, laba, warisan, dan lain sebagainya yang tidak perlu diperhatikan. Pada indikator ini, para ekonom dan ahli statistik lebih suka menyusun semua individu menurut tingkat pendapatannya yang semakin meninggi dan kemudian membagi semua individu tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Menggunakan metode adalah membagi penduduk dalam kuintil yang terdiri dari 5 kelompok atau desil 10 kelompok. Masuk ke poin yang kedua yaitu distribusi fungsional. Distribusi fungsional ini bisa kita bilang adalah suatu indikator yang menjelaskan pangsa atau share pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal kewirausahaan. Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada keseluruhan bukan sebagai unit-unit atau faktor produksi, melainkan yang terpisah, dan kemudian membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang berwujud sewa, bunga, laba. Dari jenis-jenis tersebut merupakan masing-masing hasil perolehan atas faktor produksi tanah, modal, dan kewirausahaan. Lanjut pada poin ketiga yaitu distribusi regional. Selain bisa kita tinjau berdasarkan distribusi perorangan dan distribusi fungsional, bisa kita tinjau pula melalui distribusi regional atau antar daerah. Bisa kita artikan yaitu misalnya untuk kasus Indonesia, distribusi pendapatan antar kabupaten, antar provinsi, antar Jawa, luar Jawa, antar desa ke kota. Indonesia berdasarkan data yang tampak adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara wilayah atau daerah di Indonesia. Beberapa faktor penting yang diduga sebagai penyebab terjadinya perbedaan pendapatan antar wilayah ini adalah kepemilikan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Ramadhani, NIM 211222303, akan membahas materi tentang indikator distribusi pendapatan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan secara umum selalu dikaitkan dengan permasalahan kemiskinan. Pada kenyataannya, sering terjadi adalah jarak antara golongan yang disebut si kaya dan si miskin terlihat semakin lebar. Dengan demikian, tujuan dari penerapan berbagai kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh penghuni negeri seadil-adilnya. Dengan kata lain, mengurangi kemiskinan. Berikutnya, saya akan menampilkan beberapa indikator atau konsep-konsep yang mengukur distribusi pendapatan. Kurva Lorenz Curve dinamai menurut ekonom Amerika Max O. Lorenz adalah representasi grafis dari model ketimpangan ekonomi.
Kurva tersebut adalah sementara mengambil persentil populasi pada sumbu X dan kekayaan kumulatif pada sumbu Y. Melengkapi grafik ini akan menjadi garis diagonal pada sudut 45 derajat dari asal titik pertemuan sumbu X dan Y yang menunjukkan distribusi pendapatan atau kekayaan yang sempurna di antara populasi. Di bawah garis diagonal lurus ini adalah kurva Lorenz distribusi aktual, dan area yang tertutup antara garis dan kurva adalah pengukuran ketimpangan yang sebenarnya. Luas antara dua garis yang dinyatakan sebagai rasio terhadap luas di bawah garis lurus memberikan representasi ketimpangan dan disebut koefisien Gini, dikembangkan oleh ahli statistik Italia Corrado Gini pada tahun 1912. Berikut adalah contoh kurvanya atau contoh gambar kurvanya. Seperti yang bisa kita lihat, ada dua garis pada grafik kurva Lorenz, garis merah melengkung dan garis hitam yang lurus. Garis hitam mewakili garis fiksi yang disebut garis persamaan, yaitu grafik ideal ketika pendapatan atau kekayaan didistribusikan secara merata di antara populasi. Kurva merah, kurva Lorenz yang telah kita bahas, mewakili distribusi kekayaan yang sebenarnya di antara penduduk. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa kurva Lorenz adalah metode grafis untuk mempelajari dispersi. Koefisien Gini juga dikenal sebagai indeks Gini, dapat dihitung sebagai berikut. Mari kita asumsikan dalam area grafik antara kurva Lorenz dan garis diwakili oleh A1 dan garis di bawah kurva diwakili oleh A2. Penggunaan kurva Lorenz dapat digunakan untuk menunjukkan keefektifan kebijakan pemerintah untuk membantu mendistribusikan kembali pendapatan. Dampak dari kebijakan tertentu yang diperkenalkan dapat ditunjukkan dengan bantuan kurva Lorenz. Bagaimana kurva tersebut semakin mendekati garis kesetaraan sempurna setelah penerapan kebijakan tersebut. Ini adalah salah satu representasi ketimpangan yang paling sederhana. Ini paling berguna dalam membandingkan variabilitas dari dua atau lebih distribusi. Dan juga ini menunjukkan distribusi kekayaan suatu negara di antara presentasi populasi yang berbeda dengan bantuan grafik yang membantu banyak bisnis dalam menetapkan basis target mereka. Ini membantu dalam permodelan bisnis, dapat digunakan terutama saat mengambil langkah-langkah khusus untuk mengembangkan bagian yang lebih lemah dalam perekonomian. Kesimpulan. Untuk menyimpulkan dengan meringkas apa yang telah kita pelajari, diperkenalkan lebih dari 100 tahun yang lalu, kurva Lorenz memberikan pemahaman bahwa dalam dan lengkap tentang distribusi pendapatan dan memberikan dasar untuk pengukuran ketidaksetaraan melalui indeks Gini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Septiana, NIM 211223022. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang masalah kemiskinan. Pengertian kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tidak hanya itu, kemiskinan juga dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah negara. Kemiskinan adalah masalah global yang dari zaman dulu sampai sekarang banyak negara berusaha untuk melepaskan diri dari masalah tersebut. Seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara, yaitu yang pertama, kekurangan materi. Karena kekurangan ketersediaan materi, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. 2. Kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial. Seseorang akan dikucilkan oleh masyarakat jika ketergantungan, tertinggal informasi, ataupun tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, karena hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara dan kebijakan politik negara. Lanjut ke jenis-jenis kemiskinan. Di sini ada beberapa jenis kemiskinan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama itu kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya
di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Yang kedua, kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, kemiskinan kultural ialah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Dan yang keempat, itu ada kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Setelah itu ada juga mengenal pengertian garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan satu batas yang digunakan standar untuk menentukan masuk kategori miskin atau tidak. Jadi di Indonesia ini garis kemiskinan dihitung dari penjumlahan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Selanjutnya ada penyebab terjadinya kemiskinan. Tak ada asap jika tak ada api merupakan istilah menggambarkan sebab akibat. Sebab terjadinya kemiskinan adalah kurang ketersedia lapangan kerja, kurangnya pendidikan, ilmu dan pengetahuan, terjadinya konflik atau kerusuhan, perubahan iklim atau bencana alam, terjadinya ketidakadilan sosial, kekurangan sumber daya air dan makanan, minimnya infrastruktur, kurangnya dukungan pemerintah, kualitas kesehatan yang kurang baik, dan harga kebutuhan tinggi. Dampak-dampak kemiskinan. Jika pada suatu negara banyak sekali penduduk yang merasakan kemiskinan, maka akan ada dampak-dampak yang akan merugikan negara. Dampak-dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan adalah yang pertama, tingginya tingkat kriminalitas, tertutupnya akses pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, pelayanan kesehatan yang memburuk, tingginya angka kematian, kekacauan, dan negara dinyatakan failing. Cara menghindari kemiskinan, sebenarnya peran negara dan masyarakat harus saling berkesinambungan supaya tidak terjadi kemiskinan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari kemiskinan, yaitu adanya bantuan dari pemerintah dan pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja, memudahkan akses pelayanan kesehatan, menstabilkan pertahanan dan keamanan, mengurangi hutang luar negeri, bantuan regulasi pemerintah, menstabilkan harga kebutuhan primer, dan memudahkan akses informasi. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Hidup kesepian tanpa kasih, kian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dualisme. Menurut Jahabov, mengalami dualisme ekonomi atau dua sistem ekonomi yang berbeda dan berdampingan kuat. Dua sistem tersebut bukan sistem ekonomi transmisi di mana sifat dan ciri-ciri lama makin melemah dan yang baru makin melahirkan kedua-duanya sama kuat dan jauh berbeda. Perbedaan tersebut karena sebagai akibat penjajahan orang-orang barat dan juga menurut Jahabov, perkembangan masyarakat didukung oleh 3 unsur, yaitu jiwa sosial, bentuk organisasi, dan teknik yang mendukung. Ketiga unsur saling berkait, bentuk-bentuk organisasi dan teknik yang unggul yang akan menemukan warna masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut sering disebut sebagai sistem sosial. Dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perkembangan, tidak selalu dibatasi oleh suatu sistem sosial saja. Dualisme ini berarti dalam waktu yang sama dalam masyarakat terdapat dua gaya sosial yang jelas berbeda satu sama lain dan masing-masing berkembang secara penuh serta saling mengaruhi. Dualisme
dualisme ekonomi mempunyai 4 karakteristik pokok sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln Archa tahun 2010, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada dua keadaan yang berbeda, satu keadaan bersifat superior dan satu lagi bersifat interior yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Contoh, berdampingnya mode produksi modern di perkotaan dan mode produksi tradisional di perdesaan. Contoh lainnya, berdampingnya negara industri yang kuat dan negara industri yang miskin. Yang kedua, sifat perbedaan yang kronis bukan tradisional. Dua keadaan berdampingan yang disebutkan di atas bukan satu-satunya keadaan yang bersifat sementara yang akan hilang dengan sendirinya seiring berjalan waktu. Contoh, berdampingnya metode produksi modern di perkotaan dan metode produksi tradisional di perdesaan. Contoh lainnya, berdampingnya negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara lemah dan miskin. Dan yang kedua, sifat perbedaan yang kronis bukan tradisional. Di dua keadaan berdampingan disebutkan di atas bukan semata-mata keadaan yang bersifat sementara yang akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Contohnya, hidup berdampingan kemakmuran dan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu semata. Yang ketiga, derajat superioritas dan interioritas tersebut tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Kesenjangan yang terjadi antara dua keadaan tersebut justru semakin parah, yaitu negara superior makin melejit maju sedangkan negara inferior semakin terpuruk. Contohnya, perbedaan produktivitas negara-negara maju dengan produktivitas negara-negara yang berkembang atau sedang berkembang. Yang keempat, ketertarikan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keadaan unsur superior tersebut hanyalah berpengaruh kecil atau tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya unsur superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan atau underdevelopment, yaitu contohnya bisa kita lihat negara kita ini, Indonesia, banyak pejabat yang korupsi. Padahal sudah kaya tapi tidak korupsi, sedangkan di sisi lain masih banyak masyarakat yang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Syafana, NIM 211223066. Di sini saya akan menjelaskan tentang dualisme ekologis. Pada tahun 1963, Clifford Geertz mengenalkan konsep dualisme ekologis. Menurut Geertz, dualisme ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. Menyatakan adanya stabilitas dualisme ekologis tersebut dengan menunjukkan bahwa dualisme prakolonial di Indonesia semakin menguat dengan adanya interval kolonial, bukannya semakin menurun atau berkurang. Konsep dualisme memiliki 4 unsur pokoknya, yaitu 1. Ada dua keadaan yang berbeda di mana saling bersifat superior dan lainnya bersifat interior yang bisa hidup berdampingan pada ruang waktu yang sama. Yang kedua, kenyataan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan tradisional. Keadaan tersebut bukan fenomena yang sementara yang karena waktu. Perbedaan antara keadaan yang superior dan interior itu akan hilang dengan sendirinya. Ketiga, derajat superioritas atau inferioritas ini tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Misalnya, perbedaan produktivitas antara industri-industri di negara maju dengan di NSB tampak semakin jauh dari tahun ke tahun. Yang keempat, keterkaitan antara unsur superior dan unsur interior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur interior. Bahkan kenyataan unsur yang superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan atau undevelopment. Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka dualisme dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu dualisme sosial, dualisme teknologi, dualisme finansial, dualisme regional. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atus Soleha dengan NIM 212123065. Saya akan melanjutkan teori selanjutnya, yaitu tentang dualisme teknologi. Dualisme teknologi. Benjamin Higgins pada tahun 1956 mempertanyakan kesahihan dari observasi empiris Bokeh dan menunjukkan contoh yang lebih khusus mengenai kegunaan kerangka analisis ekonomi Barat dalam menghadapi apa yang dikemukakan Bokeh. Higgins yang secara eksplisit menolak dualisme sosialnya, Bokeh berargumen bahwa asal mula dualisme adalah adanya perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Nah, dengan kata lain, dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang modern yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, dan pada akhirnya akan mengakibatkan timbulnya perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor modern, misalnya industri minyak, industri pengolahan, transportasi, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonomi yang teknologi rendah, misalnya pertanian pangan, industri rumah tangga, pertanian barang ekspor, yang menggunakan metode dan organisasi produksi yang tradisional dan lainnya. Nah, faktor-faktor selain penggunaan modal yang lebih banyak yang menyebabkan timbulnya perbedaan tingkat produktivitas antara sektor modern dan sektor tradisional menjadi sangat tinggi adalah tingkat pendidikan para pekerja, teknik produksi, dan organisasi produksi. Contohnya dari dualisme dalam kehidupan yaitu seperti adik kodrati atau kodrati dan Allah antara alam semesta, roh dengan materi, jiwa dengan badan, dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Baiklah, itulah secara singkat materi saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada usulan atau komentar, boleh silakan komentar di bawah ini. Saya Imro'atus Soleha, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Samudra dari kelas RSF semester 3. Di sini bagian pada bab 10 saya akan menjelaskan materi yang berjudul dualisme finansial. Oke. Dari dualisme finansial ini memiliki pengertian bahwa dualisme finansial ini menunjukkan bahwa pasar uang di negara sedang berkembang dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yaitu pasar uang yang terkelola dengan baik dan yang kedua pasar uang yang tidak terkelola dengan baik. Pasar uang jenis pertama tersebut terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Lembaga-lembaga keuangan tersebut terutama sekali terdapat di pusat-pusat bisnis dan kota-kota besar. Pada awalnya, kegiatan lembaga-lembaga keuangan tersebut terutama sekali memiliki tujuan untuk menyediakan pinjaman-pinjaman kepada perusahaan-perusahaan. Namun setelah negara sedang berkembang mencapai kemerdekaan pemerintah, mereka mengadakan berbagai usaha yang bersifat mendorong lembaga keuangan tersebut menjadi modern untuk memberikan pinjaman kepada sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama kepada sektor industri dan sektor pertanian rakyat. Lanjut ke pasar uang yang tidak terkelola dengan baik. Pasar uang yang tidak terkelola dengan baik ini adalah pasar uang yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal, misalnya rentenir, para petani, pedagang perantara, dan pemilik modal di daerah-daerah pertanian lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Septiana, NIM 211223022. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 1, bab 10 tentang dualisme regional. Dualisme regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam negara. Jadi, dualisme regional ini memusatkan perhatiannya pada masalah kesenjangan yang terjadi pada kesejahteraan antar daerah. Misalnya,
di negara sedang berkembang ada beberapa daerah yang berkembang sangat pesat sehingga keadaan ekonomi dan sosialnya sudah hampir mencapai negara maju, sedangkan daerah lainnya mengalami perkembangan yang sebaliknya atau bahkan mengalami kemunduran. Ada dua jenis dualisme regional di NSB, yaitu yang pertama, dualisme antar daerah perkotaan dan perdesaan. Yang kedua, dualisme antara pusat negara, pusat industri, dan perdagangan dengan daerah lain dalam negara tersebut. Jadi, dualisme ini merupakan akibat dari investasi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketidakseimbangan ini akhirnya menyebabkan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan semakin besar. Selanjutnya ada pengaruh dualisme terhadap pembangunan. Sebagian besar kegiatan-kegiatan ekonomi dalam negara sedang berkembang yang relatif miskin masih sangat dilakukan menggunakan teknik-teknik yang sangat sederhana dan didasarkan kepada cara berpikir yang masih tradisional. Hal yang pertama menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah, dan hal yang kedua menyebabkan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan atau pembaharuan sangat terbatas sekali. Jadi, cara-cara produksi tradisional dan yang memiliki produktivitas yang rendah tidak perubahan yang berarti dari masa ke masa. Dualisme yakni merupakan suatu konsep yang didiskusikan secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan. Artinya, keberadaan dan kesinambungan pemisahan yang semakin meningkat di antara negara-negara kaya dan miskin, serta di antara orang-orang kaya dan miskin di berbagai tingkatan. Selesai sudah presentasi kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.